Bang Kecil ganggu sering masyarakat iki hadir. Santai lah. Karen sapa? Sudro. Lah kowe arek sapa? Coba semua. Masih lawan? Hah? Masih lawan? Hah? Masih lawan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat subscriber Kang Lukman Siliwangi dimanapun Anda berada, saya doakan semoga diberikan kesehatan kewarasan, selalu diberikan berkah barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan menguak kejadian-kejadian yang sedang viral dan sedang tadi kita alami. Yang tadi di sekitar jam berapa Mas Iqbal? Jam tepatnya sih jam setengah 12. Jam setengah 12 ketika rombongan Kang Lukman Siliwangi sedang tawasul di Kajen. Mas Iqbal ada di base camp. Dia posisi sedang istirahat. Ada yang mengetuk pintu 2 kali. Coba diceritakan Mas Iqbal awal pertamanya. Awal pertamanya saya masukkan motor ke dalam rumah. Iya. Terus saya istirahat di kamar. Setelah itu kok ada bunyi ketok-ketok pintu yang di depan. Terus saya buka pintu tapi nggak ada siapa-siapa. Terus saya masuk ke dalam lagi, istirahat lagi. Dapat 10 menit lah. Ada yang ketuk-ketuk pintu lagi di belakang. 2 kali. Saya lihat lagi, nggak ada siapa-siapa. Nah di situ saya kan langsung kontak. Iya. Kontak, perasaan saya jadi nggak enak. Langsung saya baca-baca sholawat lah sebisa saya. Iya. Oke. Nah, itu tadi penjelasan dari Mas Iqbal. Intinya sekarang yang lagi viral, banyak yang sering terjadi ketok-ketok pintu. Nanti kita akan kupas, kita akan selusuri siapa sih yang mengganggu seperti itu, gitu kan? Siapa gitu. Sabar dulu, jangan dimasukkan dulu. Dan tadi ketika kita rombongan Majelis Zikir Al Ikhlas Siliwangi sedang tawasul di Kajen, tepatnya Pak Suroto tadi juga sama diperlihatkan keranda terbang. Nah, coba diceritakan Kang Suroto. Tadi kan saya Agak pulang. kencang suaranya. Tadi saya pulang berempat. Iya. Sama Mas Wawan, Mas Rahmat, satunya lagi Mas Ardian. Terus Mas Ardian itu minta minta cepat langsung pulang, pamitan. Terus tinggal kita bertiga. Di tengah perjalanan saya melihat, tadinya sih saya nggak ngerasa itu keranda, cuma semakin dekat ya itu ternyata keranda terbang. Terbangnya tinggi atau enggak tinggi lah, agak lambat juga sih jalannya. Berarti yang diperlihatkan jenengan. Iya. Iya. Kang Rahmat sama Kang Wawan nggak lihat. Ini juga udah viral juga. Saya pernah mendengar ada isu keranda sering berterbangan di tiap keliling desa. Makanya ini kok terjadi di desa Ponolawen, Kesesi. Sedang pulang dari tawasul dari Kajen, pulang tepat tadi jam setengah 1 ada keranda lewat. Makanya sekarang kita akan kupas dari yang sedang viral ini, dari totok pintu sama keranda yang sering terbang. Nanti coba insya Allah atas izin Allah saya akan panggil dari makhluk-makhluk yang sering
mengganggu atau yang sering menotoki pintu sama yang keranda terbang itu. Coba Mas Iqbal kita interaksikan aja. Kita ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadam ya ghaib ya roh ya hadir. Sing ketok pintu. Hadir. Makhluk-makhluk sing sering ganggu bangsa menungso sing sering ketok pintu, totok pintu, hadir dimanapun sekarang makhluk itu hadir ke sini. Saya panggil, hadir. Siapa ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Jin Islam. Ya. Jin Islam. Saya pengen tahu, tadi belum lama sekitar setengah jam ada kejadian totok pintu. Oh, jenengan. Kenapa kok jenengan menotok pintu itu seperti apa? Kenapa? Kenapa emang kok kejadian seperti itu? Ku ngilengke Mengingatkan. menungso sing sithik nang donya iki. Mas. Iya, terus mengingatkan sebagaimana? Minta karo Gusti Allah. Mentaat karo Gusti Allah. Ya. Terus apalagi? Rajin mana ibadah. Tapi kenapa kok ibarat kata sampai ditotok pintu terus itu? Emang jenengan ditugaskan? Ya. Kenapa? Gitu. Wah. Tidak ada berkaitan dengan makhluk-makhluk dari yang lain atau apa, atau ada kepentingan orang lain sehingga untuk mengganggu masyarakat biar ketakutan itu tidak ada, untuk mengingatkan saja. Berarti ada pernah yang isu-isu yang sekarang lagi rame, katanya ketika orang diketok pintunya meninggal, itu apa benar atau salah? Salah. Berarti bukan bangsa Anda yang seperti itu. Berarti jenengan hanya mengetuk pintu itu mengingatkan. Mengingatkan sebagai apa? Untuk apa? Lebih dekat sama Allah. Sehingga jenengan tiap itu tiap rumah atau tiap gimana? Banyak bangsa Anda yang diturunkan di muka bumi ini untuk mengetok pintu seperti itu. Ya. Terus apa lagi? Udah lama seperti itu? Wingi-wingi. Belum lama. Iki bumi bakal ada bencana. Bumi ini bakal ada bencana. Ya. Bencana yang sebagaimana? Bakal ada bencana. Makanya bangsa Anda diturunkan sama Allah atas izin Allah untuk mengingatkan bangsa manusia agar selalu ingat sama Allah, ya. Agar dekat lagi sama Allah. Benar. Tidak ada perkaitannya. Kalau orang ditotok pintunya langsung besoknya meninggal, itu tidak ada. Berarti salah orang yang mengartikan seperti itu. Salah. Itu kabeh karo virus kuwi padha percaya. Mulane kuwi diturunke ning donya. Kuwi kon nyadarke menungso-menungsone. Padahal pirana kae iki, tapi hati-hati. Iki wis tuwa, bakal ana bencana. Sing kon ganteni mengko besok ini akhirat. Makanya kenapa setiap pintu harus ditotok seperti itu? Iya. Tapi bukan berarti untuk mengganggu atau menjahati bangsa manusia. Tidak. Itu cuma hanya peringatan saja. Itu untuk mengingatkan bahwa bangsa manusia suruh mengingat lagi bahwa ketika pintu diketok, bahwa diri kita pun, hati kita harus diketok juga. Ya. Harus benar-benar diri kita juga harus dibuka agar lebih mendekatkan diri sama Allah, gitu. Itu berarti setiap rumah pasti seperti itu.
Apa hanya tertentu? Kabeh. Malah mikir nek kene nek kono pindah-pindah. Pindah-pindah. Terus wong siji tok ono maneh. Oke sing ditunjuk dunya. Kon mengingatkan soalnya manusia nih kuwi wis akeh sing ilang karo sing gawe urip. Iya. Iya. Podo sesat. Akeh podo sesat, podo orang bener. Mesti peringati tapi tetep wae. Iki wabah kok iki tuh bae peringatan. Tapi meso ora kelingan karo sing gawe urip. Makanya aku ditugaske. Dikon nyatake manungsa sing nang dunya. Berarti adanya wabah seperti ini untuk peringatan bangsa manusia agar lebih ingat lagi. Ketika bangsa manusia tidak mengingat bahwa bangsa Anda turun untuk lebih mengingatkan lagi mengetok pintu seperti itu. Biar bangsa manusia lebih lebih mendekatkan diri lagi sama Allah. Bukan menakut-nakuti. Berarti isu-isu yang ketika diketok pintunya terus meninggal itu bukan. Karena itu emang udah takdirnya Allah. Udah takdir dari Allah. Berarti salah kalau ada orang yang menyimpulkan bahwa ketika pintunya ditutup terusan dia besoknya meninggal itu bukan tidak ada bangsa Anda seperti itu. Berarti kalau misalkan Anda ada kejadian seperti itu emang itu udah takdir dari Allah. Nah, sing nakoke jariku yo oleh pesugihan. Kamu pesugihan padahal gak ono sama sekali. Masalah pesugihan. Wis ditugaske dikon mutu ning bumi piye kon nyadarke menungso-menungsone. Men sadar ono wabah koyo iki. Kowe meh ingat karo sing gawe urip tapi nyatane urip bisa menungsone kuwi. Kia-kiahan sing ora-ora. Bukannya mendekatkan diri karo Gusti Allah. Makanya aku ditugaske mutu ning donya iki. Kudu aku tok akeh. Berarti bangsa yang ditugaskan seperti itu bukan 1 2, tapi banyak. Di mana-mana pasti ada. Itu untuk mengingatkan bahwa dunia ini udah tua, bahwa ada kejadian yang bakal nanti luar biasa yang akan dialami sama bangsa manusia. Hati-hati. Take sholawat, ibadah, zikir kabeh. Tuntunan Gusti Allah dijalani. Aja mau seneng-seneng itu ning donya iki itu bae iling bakal dhewe kabeh bakal beli. Iya. Kalau sing gawe urip. Dieling-eling wabah kowe iki bukane malah do seneng. Dekati karo Gusti Allah. Aku orang ganggu. Aku mengingatkan. Yen gelem dieling. Insyaallah bakal oleh perlindungan dari Gusti Allah. Iya. Dunia iki wis tuwa. Bencana sing dahsyat. Kanthi wabah iki. Kapan wabah itu akan pergi? Ora suwi. Oh, tidak lama. Ora suwi. Tidak lama wabah itu akan hilang. Ya. Adanya nanti ketika bangsa manusia digonjang seperti ini, Allah akan menarik wabah-wabah seperti itu. Ya. Makanya suruh kuatin ibadahnya. Suruh kuatin ibadahnya dan suruh kuatin penyakit-penyakit hatinya biar tidak terjerumus ke dunia-dunia yang dilarang sama Allah. Iya. Kan karo Gusti Allah perintah Allah digunakake kabeh. Aku mengingatkan aku kudu medeni ora nang kene tok ning ngendi-ngendi wis ana. Soal sing dodok omah. Jenengan berupa apa? Wujud apa? Aku jin Islam. Asli diturunke kate Gusti Allah. Ditugaske ning dunya iki. Tapi kenapa Kemarin juga wis sempat ana terjadi maneh anggone menungsone dhewe ora padha eling sing gawe urip iya percaya karo wabah. Wabah yo asline emang ngono tapi luwih percaya karo sing gawe urip lawan wabah ora usah wedi. Ana wabah
sungkan sholat, sungkan pejabat tangan, sungkan musola di masjid, ku salah kaprah. Berarti intinya kalau misalkan yang kena wabah emang ada, dan itu emang peringatan dari Allah untuk bangsa manusia biar lebih dekat lagi sama Allah. Berarti ketika ada yang terkena wabah meninggal itu emang udah takdir dari Allah ya. Ya asline ya kudu wabah sing meninggal. Ya wis memang dicukup karo Gusti Allah wis wayahe. Emang udah takdir dari Allah dengan lantaran adanya wabah itu. Sidik-sidik kena iki wabah ya ora. Iya. Ada yang mau disampaikan lagi? Ya kowe siji. Ya dekatke karo Gusti Allah. Jalani perintah-perintah Gusti Allah. Iya. Yo sampe nyeleweng. Yo sampe nek dhewe. Ning donya ki ana aturane. Ora sampe nek dhewe. Iya. Badai dikenteli. Yo sampe nek dhewe. Aku wis ditugaske ngene iki. Hati-hati. Ono bencana sing gede. Wabah ki bakal ilang ora suwi. Amin. Sampun wonten sipati demongke maneh? Wis aku pagleleng maneh. Mpun. Nggih matur suwun sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba diambilin air putih. Ini tadi kita kesimpulan bahwa emang ada makhluk-makhluk yang sekarang lagi viral yang sering menotok pintu, tapi jangan takut bahwa makhluk-makhluk yang mengetuk pintu itu bukan makhluk-makhluk yang sekarang diramaikan, yang katanya kalau diketok pintunya orangnya meninggal, itu tidak. Intinya itu makhluk itu emang suruh diturun intinya untuk mengingatkan bangsa manusia bahwa bangsa manusia itu harus lebih ingat lagi sama Allah. Ketika kedatangan seperti itu berarti orang-orang itu harus lebih hati-hati dan harus lebih mendekatkan diri sama Allah. Supaya apa? Supaya bekal diri kita terhadap Allah, insya Allah Allah selalu melindungi kita semua dari hal-hal yang sekarang lagi ramai, dari wabah, dari hal-hal yang luar biasa. Insya Allah ketika kita selalu mendekatkan diri sama Allah, insya Allah kita akan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya ketika ada suara-suara seperti itu, ada yang notok, nggak usah takut. Intinya bukain aja, bukain nggak apa-apa. Jawab salam, assalamualaikum, nggak apa-apa. Nggak usah takut gentar, takut ini nggak usah. Intinya itu bahwa makhluk itu mengingatkan kita agar kita lebih dekat lagi sama Allah. Mudah-mudahan adanya seperti ini, mudah-mudahan cepat wabah ini akan jauh di muka bumi. Mudah-mudahan atas izin Allah, atas ridha Allah, wabah ini akan cepat diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan menarik satu lagi yang tadi dilihat sama Kang Suroto. Kita akan coba untuk interaksi. Sekarang juga lagi viral yang namanya keranda terbang. Itu apa sih? Apa emang sama seperti halnya ini atau ada makhluk lain yang ibarat kata beda itu? Karena emang lagi viral sekarang keranda terbang itu emang sekarang lagi viral. Banyak yang mengartikan bahwa keranda terbang itu nanti kalau orang yang melihat, orangnya juga cepat meninggal. Padahal urusan mati itu urusan Allah, rahasia Allah. Terkadang kita yang salah mengartikan, menambahi. Jadi orang-orang yang seperti itu jadi akan merasa akan ketakutan. Padahal kalau kita ibarat kata sikapi dengan yang positif, adanya seperti itu berarti pengingat bahwa diri kita ada waktunya, ada taunya, kapan waktunya. Kalau Allah udah waktunya memanggil kita, siap gak siap kita harus siap. Maka dari itu banyak hal-hal yang perlu kita harus perbaiki untuk mendekatkan diri sama Allah. Coba kita akan tarik lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadam ya baik ya ruh ya jasad makhluk yang tadi mengganggu Bapak Suroto di Desa Ponolawen. Keranda terbang. Hadir. 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa? Siapa ini? Siapa ini? Panas. Panas. Kenapa panas? Tempat ini panas. Tempat ini panas. Iya. Ya, karena tempat ini untuk ibadah, tempat ini untuk sholat, tempat ini untuk zikir. Kenapa merasa panas? Berarti bangsa Anda, bangsa kamu yang masuk di sini bukan Islam ya? Kamu jin yang bukan Islam ya? Ya. Kalau saya bantu untuk biar kamu tidak panas, tapi kamu harus jelaskan apa yang saya pertanyakan, ya? Alhamdulillah. Ya, coba saya mau bertanya dengan bangsa kamu. Saya pengen tahu. Saya pengen tahu. Apakah tadi kamu yang mengganggu Bapak Suroto? Iya, yang menerbangkan keranda itu. Bukan. Terus siapa? Terus kamu siapa ini? Kamu siapa? Siapa kamu? Menyesatkan siapa? Menyesatkan bangsa manusia di dunia ini. Menyesatkan dengan cara apa? Menyesatkan dengan cara apa? Kenapa seperti itu? Bisa nggak suaranya kamu dikerasin? Coba kerasin. Dajjal. Oh, kamu keturunan Dajjal. Kamu yang mengganggu bangsa manusia yang seperti itu. Iya. Ya. Kenapa kamu jadi seperti itu? Kenapa kamu harus mengganggu bangsa manusia seperti itu? Kenapa kamu harus meneror bangsa manusia seperti itu? Manusia lemah. Lemah kemana? Lemah bagaimana? Imane lemah. Makanya aku gampang masuk. Berarti bangsa kamu yang sering Masukkan Dajjal ditun kening bumi. Berarti bangsa kamu yang sering mengganggu bangsa manusia terbang keranda itu. Untuk apa? Untuk apa? Cukup nyawane. Emang bangsa Anda bisa mengambil nyawa manusia? Sedangkan nyawa manusia, kematian manusia adalah rahasia dari Allah. Dan hanya Allah yang bisa mengambilnya, bukan bangsa Anda. Imane lemah gampang. Wis akeh. Daerah kulon wis sing kena mangsa. Kon wis akeh. Hati-hati. Dengan cara apa bangsa kamu mengambil bangsa manusia? Terus apa lagi? Carane telung dino. Seminggu. Apa itu seminggu? Meninggal? Dajjal. Rana tandingane. Kata siapa? Nggak ada tandingannya. Hanya Allah yang bisa menandingi. Bangsa kamu nggak ada kekuatan apapun. Buktine sing gawe urip murka. Kata siapa yang gawe urip murka? Enggak, Allah nggak pernah murka. Nurunke wabah. Virus-virus apa kuwi? Ya ini karena turunnya wabah ini bukan karena Allah murka, tapi Iya. karena Allah Wis memberi jelas peringatan. karena menungsone kuwi ora taat. Sisana terus Dajjal ditunke. Kon ganggu. Bakal tak tekoni
Kamu setiap meneror seperti itu banyak gak orang bangsa Anda yang ngikutin seperti itu? Apa cuman kamu saja? Banyak. Anak buahku akeh. Sering menerorkan seperti itu. Ya. Segi kulon wis rame. Randa. Mabur. Itu aslinya keranda dari mana? Emang keranda goib apa keranda dari punya di masjid diambil untuk seperti itu? Dari makam diambil. Iya. Itu supaya apa? Supaya orang-orang itu takut kayak gitu. Iya. Kalau misalkan bangsa manusia nggak takut kamu taruh seperti itu, apa kamu nggak malu? Kalau yang imamnya kuat kamu nggak bisa ganggu. Itu kamu ganggu hanya orang yang imamnya lemah. Iya. Diasut. Yang gampang dihasut. Dunia iki akeh sing wis ratakan karo apa sing diperintahke sing gawe urip. Kane basa kok dajal diturunke. Ning bumi iki. Udah. Asline kok peringatan. Tapi ora ana peringatan. Peringatannya bagaimana? Ora ana peringatan. Tugasku sing penting di manusia sing bener. Ya nggak boleh seperti itu. Masalah bangsa manusia benar tidaknya itu udah urusan Allah. Bangsa kamu, bangsa sing bisa nandingi dajjal. kata siapa? Allah yang bisa menandingi. Allah yang bisa menandingi. Nyatane sing gawe urip. Ya ditelok ketok. Aku turun ning bumi. Ya karena kan Allah itu ibaratkan menurunkan wabah itu bukan berarti Allah itu murka dengan hamba-hambanya. Tapi karena Allah memberikan peringatan bahwa hamba-hambanya suruh mengingat lagi sama Allah. Bukan berarti Allah itu murka dengan hamba-hambanya, enggak. Nyatane ora ono. Orang sebagian orang apa? sing taat. Kata siapa? Banyak yang taat sama Allah. Banyak yang percaya dengan Allah. Banyak orang yang soleh dan orang-orang yang soleha. Hanya berapa orang saja yang mungkin yang belum terbuka hidayah sama Allah. Bakal terbuka. Ngono aku ning dunya iki. Kamu turun di muka bumi ini udah lama. Durung suwe. Suwe kulon. Tapi turunnya kamu seperti ini, kamu pasti ada bentrakan dengan turunnya bangsa tadi yang mengetuk-ketuk pintu. Itu siapa kamu tahu? Beda. Siapa itu? Itu aliranku. Bukan aliranmu. Islam. Kamu nggak takut dengan dia? Hah? Ora. Urusan wis dhewe-dhewe. Kare menungsone ana. Imane padha kuat ora. Tapi kalau misalkan manusia itu imannya kuat, dia ahli ibadah, dia sering sholat malam, zikir, bangsa kamu nggak bisa untuk meneror bangsa manusia seperti itu. Tetap digoda. Dengan cara apa menggodanya? Dengan cara apa selain keranda? Bisikan-bisikan. Mengacau pikirannya. Hati-hati. Mengacau pikirannya. Wis tahu ibu-ibu. Hati-hati. Hati-hati kenapa? Orangnya kenapa? Hati-hati. Ya hati-hati bagaimana? Kenapa hati-hati kenapa? Enggak apa-apa. Kenapa harus hati-hati? Orang melihat seperti itu mungkin dia pas lagi kapesan. Diikuti bangsa apa kamu? Terus apa lagi? Apa lagi? Hati-hati dengan cara apa? Keluyuran. Bakal mindah-mindah, bakal tak sebar kabeh.
tapi tetap kamu nggak bisa seperti itu. Iso. Orang sing nandingi dajjal. Kata siapa? Kata siapa? Allah yang bisa menandingi. Allah yang akan menggerakkan semua. Dewi bakal diwalik. Diwaliknya bagaimana? Diwaliknya bagaimana? Pusing kowe urip. Kenapa kamu tahu seperti itu? Soalnya itu kayak menungso yang taat. Ya tapi kan tidak semuanya. Kiahan dewi-dewi. Tapi tidak semua. Senang-senang dewi-dewi. Ya tapi tidak semuanya. Kebanyakan tapi. Ya kalau andaikan ada pun nggak mungkin semuanya kan. Dan Allah itu tidak akan murka dengan bangsa manusia. Karena masih banyak orang-orang yang soleh, masih banyak orang-orang yang selalu taat dengan Allah. Mungkin bangsa Anda aja yang selalu mengganggu bangsa manusia, yang menakut-nakuti bangsa manusia sehingga bangsa manusia seperti itu. Karena aku nonton kene bumi ki ganggu. Kamu yang ibarat kata menyesat-nyesatkan bangsa manusia. Selain kamu mengganggu bangsa manusia dengan lewat keranda, apa yang kamu ganggu lagi dengan bangsa manusia? Pikirannya Kacau. dibikin kacau. Taat terus sing kowe. Apalagi selain itu? Apalagi selain itu? Nyebar kayak lagi ya virus-virus ini. Berarti sekarang yang lagi viral seperti itu memang benar-benar nyata ada. Ulah bangsamu. Bengkulon biake. Akeh apa? Akeh hal-hal seperti itu. Ya sampai meninggal. Ya tapi itu kan bukan meninggal karena kamu, meninggal karena emang udah takdir Allah. Gak mungkin bangsa kamu bisa membunuh bangsa manusia dan mengambil, gak bisa. Hanya Allah yang bisa, dan Allah yang akan tahu semua dari rahasia kematian. Bukan bangsa Anda yang bisa tahu, bukan bangsa Anda yang menakut-nakuti bangsa manusia seperti ini. Aku tahu bangsa Anda menakut-nakuti seperti ini biar bangsa manusia itu imamnya lemah, biar takut. Iya. Senang kia-kiaan. Itu mati. Ya karena mati itu udah rahasia Allah. Mati itu udah urusan Allah. Jangan kait-kaitkan dengan seperti ini. Jangan kait-kaitkan adanya seperti ini. Posoku juga bisa gawe mati. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Dunia kebek sing arane mati ning aku. Ya. Niki. Ya karena emang udah takdir Allah. Gak mungkin kalau emang itu bukan takdir dari Allah. Gak mungkin. Emang pasang. Orang nom cukup 3P. Enggak mungkin, nggak bisa. Harus sing sono ini. Kata siapa nggak ada yang bisa menandingi. Hanya Allah yang bisa menandingi. Ada yang mau disampaikan lagi nggak? Aku sih pak keliling. Nggak bisa kamu keliling. Kamu kalau udah di sini kamu nggak akan bisa keliling. Kamu nggak akan bisa keliling kalau dari sini. Liane. Nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Muhammad wa ala alihi. Saya akan kirimkan roh kamu. Saya akan kirimkan kamu ke alam lagi. Saya akan kirimkan ke alun-alun yang surya kencana agar kamu dibinasakan di sana, agar kamu dibimbing lebih baik lagi, tidak akan mengganggu bangsa manusia lagi. Saya akan masukkan ke padepokan jin yang zalim bangsa manusia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
langsung ya Allah. Tangkaplah makhluk ini. Pimpin biar tidak mengganggu bangsa manusia. Ya coba duduk sini. Langsung apa? Balik sini. Ya intinya tadi kita udah kupas juga untuk yang masalah keranda. Ada makhluk yang zalim yang diutus dari keturunannya Dajjal yang untuk mengganggu bangsa manusia dan menakut-nakuti bangsa manusia sehingga bangsa manusia itu merasa takut, resah, akhirnya dia tergoncang dan akhirnya gampang bangsa-bangsa seperti itu yang mengganggunya. Dan saran saya untuk sedulur-sedulur Majelis Zikir Al-Ikhlas Siliwangi dan sedulur-sedulur Kang Lukman Siliwangi dimanapun Anda berada, subscriber Kang Lukman Siliwangi, perbanyaklah sholawat, perbanyaklah zikir dan perbaiki sholat kepada Allah. Agar apa? Agar diri kita tidak digoda oleh bangsa-bangsa seperti itu dan diri kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai takut. Kita nggak boleh takut dengan bangsa seperti itu. Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah takut dengan makhluk-makhluk seperti itu, makhluk teroran, makhluk yang mengganggu, menampakkan diri dengan cara mengganggu bangsa manusia dengan cara menerbangkan keranda, terus diiming-imingin seperti ini, nanti dia akan mati. Jangan takut, masalah mati itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak boleh takut seperti itu. Yang penting satu, diri kita tanamkan sholawat dan sholawat. Perbaiki sholat, perbaiki ibadah, yakin sama Allah, insya Allah diri kita akan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal-hal yang membuat diri kita takut, hal-hal yang membuat diri kita tergoncang, hal-hal membuat diri kita jadi semakin terpuruk dengan keadaan yang sekarang lagi ramai seperti ini. Janganlah takut, takutlah sama Allah. Semua karena Allah. Dan adanya seperti ini untuk teguran diri kita bahwa diri kita harus lebih dekat lagi sama Allah. Insya Allah kalau kita selalu mendekatkan diri sama Allah dan selalu memperbaiki ibadah, memperbaiki sholatnya, memperbaiki zikirnya, insya Allah diri kita akan terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Dari Kang Lukman Siliwangi, mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak baik, jika ada tutur kata yang tidak sopan, mohon maaf dari Kang Lukman Siliwangi. Mudah-mudahan video ini untuk bisa membuat diri kita lebih banyak pengetahuan agar diri kita tidak gampang terpengaruh dan gampang ditakut-takuti oleh bangsa jin yang mengganggu bangsa manusia. Yakinlah sama Allah bahwa Allah selalu dalam lindungan kita, bahwa Allah selalu dalam melindungi kita hal-hal yang seperti itu. Mudah-mudahan dari Kang Lukman Siliwangi matur suwun sangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.